Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar adik-adik semuanya? Bertemu lagi bersama kakak Sari Ambarwati. Hai. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran kelas 3, tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Udah siap adik-adik semuanya? Let's go! Nah, dalam pembelajaran 5 kali ini kita akan belajar mengenai daur hidup kata. Nah, di sebelah sini kakak memiliki gambar mengenai daur hidup kata. Nah, selain kupu-kupu kemarin di pembelajaran 4, kata itu juga memiliki 4 tahapan dalam daur hidup, yaitu berubah menjadi telur, berudu, kata muda, dan kata tua. Nah, dalam daur hidup kata ini, kata memiliki perubahan bentuk yang sangat berbeda mulai dari telur, berudu, kata kecil hingga kata besar. Nah, di sini kakak memiliki soal untuk adik-adik semuanya. Setelah kalian memperhatikan gambar yang tadi, tuliskan penjelasan pada tempat yang sudah disediakan ya adik-adik semuanya, penjelasan mengenai bagaimana sih daur hidup kata yang telah kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya dalam daur hidup kata itu, kata memiliki fase paling penting dalam hidupnya. Nah, fase paling penting itu berupa fase bertelur. Mengapa demikian? Karena telur kata itu tidak memiliki cangkang adik-adik semuanya. Ia itu hanya melindungi, telurnya itu dilindungi oleh lapisan jeli yang berada di luarnya. Sehingga proses pembuahannya itu terjadi secara eksternal. Adik-adik pernah melihat telur kata enggak? Yang ada di air itu loh, yang kayak apa ya namanya? Yang kayak biji selasih itulah itu namanya telur kata ya adik-adik semuanya. Tapi biji selasih enggak dari telur kata juga. Nah, selain itu cara kata bertelurnya itu tidak maksudnya itu secara eksternal gitu loh, bertelur langsung ada di air terus nanti telurnya ngambang gitu. Karena kata itu tidak memiliki cangkang. Nah, setelah kita mempelajari mengenai pertumbuhan kata atau daur hidup kata itu, kakak bisa mengetahui bahwa orang yang ada orang yang berani dan ada orang yang tidak berani dalam menyentuh hewan, baik itu kata maupun kupu-kupu. Nah, jarang sih orang yang dapat berani dan tidak berani. Dan di sebelah sini kakak memiliki contoh gambar orang yang tidak berani dalam menyentuh hewan. Nah, kita kan memiliki teman nih. Teman kita itu ada yang berani, ada juga yang tidak berani dalam menyentuh kata. Lah, cara kita membantu teman agar berani dalam menyentuh kata itu, yaitu dengan cara menasehati dan mengingatkan bahwa tidak semua orang itu berani untuk menyentuh hewan, baik itu kata maupun kupu-kupu. Jadi kita itu harus saling menghargai dan membantu agar tidak merasa takut. Nah, pembelajaran kali ini itu dapat disimpulkan bahwa kita itu harus menghargai antar sesama ya adik-adik semuanya. Nah, di sini kakak memiliki tugas lagi kepada adik-adik semua. Tuliskan saran untuk teman adik semua agar lebih berani untuk memegang hewan. Nah, sarannya itu dapat berupa kita itu mendekatkan bersama teman dan hewan agar tidak takut dan memberitahu bahwa hewan tersebut itu tidak menakutkan. Jadi itu kita bisa mencontohkannya memegang hewan tersebut dan meminta teman kita untuk mengikutinya. Dari pembelajaran mengenai menghargai sesama teman, keberanian untuk memegang hewan itu dapat disimpulkan bahwa semua orang itu memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Jadi tuh kita juga harus membantu agar teman kita itu bisa lebih berani. Udah paham adik-adik semuanya?
Nah, selanjutnya kita juga akan belajar mengenai perkembangbiakan mengenai penyu. Penyu itu seperti kura-kura ya adik-adik semuanya. Nah, penyu itu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang sangat dilindungi. Karena apa? Karena penyu itu hampir punah. Ya bukan hampir punah juga, tapi itu termasuk hewan yang dilindungi. Nah, salah satu cara untuk melindungi hewan itu dapat berupa membuat penangkaran penyu. Adik-adik tahu penangkaran enggak? Penangkaran itu kayak kita itu melestarikan penyu, melestarikan gimana ya? Kita itu membantu daur hidup penyu gitu loh, adik-adik semuanya. Nah, dari penangkaran tersebut kita juga bisa membantu membantu metamorfosis maupun membantu daur hidup hewan penyu ini agar tidak punah ya adik-adik semuanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai matematika, di mana dalam materi matematika ini kita akan belajar mengenai penjumlahan maupun penjumlahan ya adik-adik semuanya. Nah, di sini kakak memiliki soal. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap baknya itu berisi 130 ekor anak penyu. Nah, berapa banyak anak penyu seluruhnya dan bagaimana cara kalian menyelesaikan soal cerita yang telah kakak bacakan tadi? Nah, di sini kalian boleh kerjakan di buku tugas kalian masing-masing atau boleh perhatikan kakak ya. Nah, caranya yaitu dari soal tersebut dapat dijawab bahwa di sini terdapat caranya ya adik-adik semuanya, bahwa tadi itu 7 bak. Nah, setiap bak itu tersisi 130 ya, kita kalikan aja 130 dikali 7, nanti hasilnya menjadi 910. Udah paham adik-adik semuanya? Jadi karena setiap bak itu 130 dan baknya itu setiap bak itu 130 dan baknya itu terdiri dari 7, maka 7 dikali 130. Nah, kakak memiliki soal lagi nih. Dina pergi ke tempat penangkaran penyu. Dia melihat empat bak, di dalamnya terdapat anak penyu. Setiap bak terdiri dari 300 anak penyu. Berapakah jumlah anak penyu semuanya? Yo, adik-adik ada yang tahu tidak? Bagaimana caranya? Ya benar. Tadi kan Dina melihat 4 bak. Nah, setiap bak itu terdiri 300. Jadi kita kalikan aja 300 dikali 4. Nanti hasilnya menjadi 1200. Bagaimana adik-adik semuanya? Udah paham? Nah, dari pembelajaran yang kita pelajari tadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran 5 tadi kita belajar mengenai daur hidup kata. Kemudian kita belajar untuk saling menghargai ketakutan teman kita. Kita bisa ada yang berani dengan hewan, ada juga yang tidak berani dengan hewan, dan kita harus memberikan saran kepada teman-teman untuk agar berani pada hewan. Dan tidak semua hewan itu menakutkan ya adik-adik semuanya. Dan yang terakhir kita belajar mengenai perkalian dalam soal cerita. Udah paham adik-adik semuanya? Nah, berhubung materi yang kakak sampaikan ini sudah selesai, kakak mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada adik-adik semuanya apabila kakak dalam menjelaskan kepada adik-adik semua kurang jelas ataupun kurang dipahami untuk adik-adik semua. Mohon maaf ya, kurang lebihnya mohon maaf karena kakak tergesa-gesa atau kakak kurang jelas dalam menjelaskan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semuanya.